Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Faisal Asri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpencar. Penggambaran angka bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik atau gambar, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Data yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Adapun kaidah penyusunan tabel distribusi frekuensi antara lain sebagai berikut. Dapat menampung lebih banyak data. Beberapa informasi dari data dapat hilang. Mampu memberikan informasi lain yang lebih bermakna. Menunjukkan jumlah observasi dari sekumpulan data yang masuk ke dalam masing-masing kelas. Kelompok data yang terbentuk memiliki satu karakteristik tertentu. Kelas tidak harus berupa penggolongan kuantitatif, tetapi dapat berupa atribut kualitatif seperti agama, jenis kelamin, jabatan, dan sebagainya. Baik bagi penggolongan kuantitatif maupun kualitatif, dimungkinkan untuk menggunakan open-end class. Penyusunan kelas atau kelompok data harus bersifat mutually eksklusif dan menghindarkan tumpang tindih antar kelas. Kemudian, adapun langkah-langkah dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi antara lain, yang pertama adalah kita harus menentukan tipe kelas dan rank cara pengamat. Dan yang kedua adalah menentukan jumlah kelas. Dan yang ketiga adalah menentukan interval. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengklarifikasi tiap data yang ada ke dalam tiap kelas, dan itulah jumlah pengamatnya. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan titik tengah kelas. Oke, kita lanjut ke contohnya. Di sini diketahui data penghasilan kelapa sawit dihitung per ton per tahunnya dengan jumlah 50 ditambah akhir NPM. N sama dengan 53. Adapun data-datanya sebagai berikut. 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 38, 41, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 38, 42, 20, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 44, 21, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 40, 50, 21, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 40, 50, 21, 23, dan yang terakhir adalah 25. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi yaitu 50 ton. Dan nilai yang terendah adalah 20 ton. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan kelas tabel distribusi frekuensi antara lain yaitu menghitung jarak atau rentang R, yang mana rumusnya adalah mengurangi jumlah nilai tertinggi dengan jumlah nilai yang terendah. Kita tahu bahwa
tadi hasil pengamatan besar atau nilai tertingginya yaitu 50, sedangkan hasil pengamatan terkecil atau nilai terendahnya yaitu 20. Jadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah yaitu 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 53, yang mana jika diubah nilai lognya itu sama dengan 1,7242. Jadi 1 ditambah 3,322 nilai log 1,7242, yang mana kita harus menggunakan nilai log dengan 3,322 itu sama dengan 57,2779. Jadi 1 ditambah 57,2779 sama dengan 57,2779, yang mana nilai 57,2779 itu dibulatkan menjadi nilainya adalah 6. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung interval kelas atau lebar kelas. Lebar kelas rumusnya I sama dengan rentang kelas dibagi dengan kelas, yang mana kita ketahui bahwa rentang kelas nilainya adalah 30 sedangkan kelas nilainya 6, yang mana jika kita susun yaitu 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi nilai interval kelas atau lebar kelas adalah 5. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tabel atau menyusun nilai yang terendah hingga yang tertinggi. Seperti contoh, tabel yang ada di layar sekarang ini adalah maksudnya nilai 20 sampai 25 itu frekuensinya ada 14, sedangkan nilai 25 sampai 30 itu frekuensinya 14. Nilai 30 sampai 35 itu frekuensinya adalah 11. Nilai 35 sampai 40 itu frekuensinya ada 6. Nilai 40 sampai 45 itu frekuensinya ada 5. Dan nilai 45 sampai 50 itu frekuensinya ada 2. Yang mana jika dijumlahkan semua nilai itu frekuensinya itu atau jumlahnya itu adalah 53 nilai. Jadi setelah kita menyusun nilai yang terendah hingga tertinggi, langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah penyajian bentuk dasar tabel distribusi frekuensi dengan menghilangkan kolom pencatatan dan melengkapi titik tengah kolom kelas. Yang mana saya tampilkan tabel di layar ini maksudnya adalah nilai 20 sampai dengan 25 itu kan frekuensinya 14. Jika kita mencari titik tengah kelasnya itu sama dengan 20 ditambah 25 dibagi 2 sama dengan 32,5. Sedangkan nilai 25 sampai dengan nilai 30 itu frekuensinya kan 14. Jika kita mencari titik tengah kelasnya yaitu 25 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 40. Kemudian nilai selanjutnya adalah nilai 30 sampai dengan 35 itu kan frekuensinya 14. Jika kita mencari titik tengah kelasnya yaitu 30 ditambah 35 dibagi 2 sama dengan 47,5. Kemudian nilai selanjutnya adalah 35 sampai dengan 40. Frekuensinya adalah 6. Kemudian titik tengah kelasnya yaitu 35 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 55. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah nilai 40 sampai dengan nilai 45. Itu kan frekuensinya ada 5. Jika kita mencari titik tengah kelasnya yaitu 40 ditambah 45 dibagi 2 itu sama dengan 62,5. Kemudian nilai yang terakhir adalah 45 sampai dengan nilai 50. Itu frekuensinya ada 2. Dan jika kita mencari titik tengah kelasnya adalah 45 ditambah 50 dibagi 2 itu sama dengan 70. Jadi itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang tabel distribusi frekuensi. Semoga bisa bermanfaat.
dan juga bisa dipahami. Yang apabila ada tutur kata yang salah atau menyinggung, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.